Ya, pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh hikmah. Dan biasanya kalau bulan Ramadan itu selalu identik dengan harga-harga kebutuhan yang selalu naik dan melambung. Akankah kita siap dengan harga kebutuhan pokok yang akan melambung di bulan Ramadan ini? Malam hari ini saya Rizka Indah kembali hadir di hadapan Anda pemirsa dalam News.pos. Dan seperti biasa, Mas Effendi apa kabar? Mas Iwel apa kabar? Baik, akhirnya saya ketemu lagi dengan dua sahabat saya ini malam hari ini. Dan setiap saya ketemu Anda selalu ada masalah dengan saya. Kenapa? Saya tidak tahu siapa yang memilihkan dasi yang warnanya lumayan bagus ini. tapi setidaknya malam hari ini kita matching lah ya, betul. berwarna hijau di bulan Ramadan, Setuju, kan agak setuju. adem. Emang kenaikan harga itu memang sengaja dicari di bulan Ramadan. Oh. Ya, kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini banyak orang yang bersabar. Oh, Jadi iya. ketika harga naik mereka cukup bersabar gitu. Mau tidak mau harus bersabar ya, karena memang Saya udah pasti, saya walaupun akhirnya memilih dasi yang seperti ini, ya, ini juga ada bukti kesabaran. Karena cabai merah keriting itu sudah begitu tinggi. Akhirnya ini cabai hijau kecil yang saya pilih ya. jadi mau tidak mau harus terima. Iya, menyesuaikan diri saya. Menyesuaikan diri. Oke, tapi benar dong kalau saya bilang setiap bulan Ramadan mau tidak mau pasti harga ini ada tren Tergantung untuk naik. siapa yang berbicara. Oh, tergantung siapa yang naikin? Enggak, tergantung siapa yang berbicara. Karena saya ini akan sangat hati-hati di acara News.pol ini. Tadi kan, you are not only what you eat. Ya. Jadi Anda tidak hanya apa yang Anda makan, tetapi juga apa yang what you say, apa yang Anda katakan. Nah, Anda tahu pemerintah sekarang ini adalah pemerintah yang banyak juga didukung atau bahkan aktivis berubah menjadi pemerintah. Ya. Nah, karena itu dibutuhkan melalui acara kita ini aktivis untuk aktivis. Aktivis. Iya dong. Oh iya. Aktivis yang mengawasi aktivis yang ada di dalam pemerintahan. Oh, Nah, ini betul. Berarti makin bisa rumit dibikin nih. juga itu aktivis watch. Iya, oke. Oke, malam hari ini kita akan bahas pemirsa kalau mungkin Anda sudah mulai belanja-belanja di pasar dan sudah mulai kaget dengan harga kebutuhan yang mungkin pelan-pelan sedikit-sedikit naik gitu. Dadan sudah merasakan? Oh sudah. Oh sudah, Iya. belanja apa terakhir? Terakhir belanja telur. Telur? Mhm. Telur naik. Telur naik? Naik. Berapa? Dari harga berapa ke berapa? Dari lantai 1 ke lantai 2. Terima kasih Dadan. boleh. Baik, langsung saja saya mau panggil aja narasumber saya malam hari ini ya. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Ini dia dari pakar ekonomi syariah Irfan Syauqi Bey. Bisa hadir bersama kami di sini. Dan juga selamat malam. Tidak sendiri, saya masih punya satu lagi, ini dari peneliti Center for Middle Class Consumer Studies, Yuswo Hadi atau Siwo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, pelan-pelan sudah merangkak naik, betul? Saya ke Pak Siwo terlebih dahulu, betul Pak? Udah ya, Hasil mulai ya. penelitiannya? Ya, harga-harga mulai kan mendekati biasanya sebelum puncaknya biasanya 2 minggu sebelum. Kalau tadi Mas Lebaran. Effendi bilang tergantung siapa yang mengatakan harga Ya. naik. Tapi bener nggak kalau setiap bulan Ramadan trennya ini pasti naik? Selalu. Selalu. Karena ambisi untuk belanja itu naik, jadi adrenalinnya lagi naik. Ya. Jadi harganya kalau ikut naik, adrenalinnya? otomatis harganya juga akan ikut. Saya ini selalu ya kalau mengamati analisis seperti itu. Harga boleh naik, harga boleh turun. Tergantung Anda megang uang nggak? Iya. Iya. Ya. Ini menarik, kita undang Mas Siwo ini karena Ya. tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu Mas Siwo melakukan penelitian bahwa kelas menengah muslim itu naik dan juga konsumsinya juga meningkat. Bahkan yang menarik juga mengatakan bahwa semakin kaya mereka, itu mereka semakin religius. Nah, sekarang apakah dengan beberapa bulan dengan ada pelambatan ekonomi ini, kelas menengah itu semakin naik, bertahan atau mulai menurun? Saya menarik karena baru bulan April saya lakukan survei. Jadi yang survei itu tahun 2012 ya. Yang ini Yang April ini bulan 2015. April 2015. Jadi baru berapa? 2 bulan ya, 2 belum bulan. nyampe ya. Jadi menariknya survei itu tentang pengeluaran rumah tangga. Oke. Ya, pengeluaran rumah tangga itu saya bagi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah tabungan, termasuk investasi, asuransi. Kedua, konsumsi rumah tangga. Terus yang ketiga adalah kaitan hiburan sama liburan. Itu yang Kelompok 3 besar ini. yang ketiga itu yang masuk AA dan segala macam itu di Nah, yang menarik adalah kita bandingkan 2012 sama 2015. Tabungan itu berkurang.
Oh, justru tabungannya yang Tabungan berkurang. Jadi bagian tabungan itu berkurang. Tabungan itu berkurang, investasi, tabungan, insurance itu turun, ya, turunnya dikit, ya. Berapa persen kira-kira? Kalau untuk tabungan dari 6 ke, dari 14 ke 12. Oke. Ya, dari 14 ke 12. Dari total, dari sebulan pengeluaran, itu 14% adalah tabungan, turun jadi 12. Jadi sekarang 12. 12. Terus kemudian untuk konsumsi, itu dari, itu yang luar biasa, dari 40 ke 46. Dari 40? Dari 40, ke 46. dari total, ya, spending selama sebulan ini ke 46. Nah, yang menarik adalah di bangsa kita komunikasi, ya, terus kemudian liburan, ya, internet itu kecenderungannya sama. Kecenderungannya sama. Oh, tidak berubah. Tidak berubah. Artinya apa? Makanya saya bilang tadi yang bagian online itu nggak berubah ya. Nggak berubah. Jadi artinya justru yang kebutuhan pokok adalah yang hiburan sama liburan sama internet. Jadi harga AA tetap ya, nggak naik ya. Kenapa ketawa-ketawa? Jadi gini, situasi boleh sulit, boleh nggak punya uang, yang penting bisa online. Itu online. Itu yang Kenapa? Kita boleh susah, tapi update status tetap ceria. Itu barangkali yang menjelaskan masih tetap berlaku kejadian yang lalu ya. Ya, jadi susah ataupun jadi tidak gini. makin religius. Nah, jadi gini, ini belum yang masalah religiusnya. belum. Ya, tapi Jangan kelas terburu-buru, menengahnya. Bang. Ya. Jadi kelas menengah kita itu memang baru, ya. Kita baru revolusi tahun 2010 sebenarnya mulai. Sehingga kalau Amerika sudah sekian lama, 50 tahun, sekarang ini kena krisis jadi turun. Kalau kita ini walaupun kena krisis, agak krisis, bulan kemarin itu nggak terem. Jadi kemudian yang dikorbankan apa? Yang dikorbankanlah investasi sama tabungan. Ya, jadi konsumsinya nggak bisa direm juga ya. Ya, termasuk yang tadi yang online Mesti disurvei itu, jangan-jangan pembelian pulsa melalui ATM semakin meningkat. Dan analis yang bisa langsung menduga bagian mana yang digunakan banyak itu pasti punya pengalaman pribadi ya maksudnya. Anda beli pulsa. Tapi poin dari itu adalah dengan hasil survei yang seperti tadi, siap nggak masyarakat kita itu menghadapi apapun yang sedang terjadi pada saat ini? Kita sedang di bawah, di level bawah. Boleh ditanyakan di level bawah apa yang sedang terjadi? Apakah rakyat kita mengalami kesulitan pada saat ini? Ya, yang pasti Ramadan ini kalau lihat tren 3 tahun terakhir, inflasi itu paling tinggi selalu di bulan Ramadan, 3%. Ya, jadi selalu dalam 3 tahun terakhir. Inflasi 3%. Biasanya setiap bulan Ramadan dia 3%. Tertinggi dibandingkan kalau inflasi bulan-bulan yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memang sebenarnya bangsa kita ini pernah melewati krisis dan dengan pertumbuhan yang negatif. Ketika tahun 99, artinya 98-99 kita bisa melalui krisis, padahal pada saat itu pertumbuhan sangat luar biasa dahsyat turunnya sampai menyentuh level minus 12%. Jadi artinya kalaupun sekarang ada perlambatan sampai perkiraan 4,7%, ini masih bisa dianggap kita masih memiliki daya tahan lah untuk berhadapan dengan angka yang semakin menurun. Tapi bukan berarti kemudian ini dimanfaatkan ya seolah-olah kalau gitu masih aman kita ya. Ini harus dijadikan sebagai lampu kuning karena biasanya setiap pertumbuhan ekonomi itu turun, itu dampaknya adalah pertama angka kemiskinan biasanya akan naik. Ya, kemudian yang kedua selain angka kemiskinan ya tentu kesenjangan akan semakin tinggi. Pelan-pelan Pak. Jadi pertumbuhan kita sekarang diperkirakan untuk tahun ini diprediksikan 4,7%. Hanya 4,7% ya. Dan ini terendah dalam 10 tahun terakhir ya. Targetnya? Terendah. Harusnya sih minimal 5,2%. Tapi kemudian ini mengalami saya sengaja revisi. memberitahukan misalnya targetnya berapa supaya nggak kelihatan bahwa ini paling rendah. Saya berusaha ya. Tapi ini terendah dalam 10 tahun Enggak, saya terakhir. berusaha menutupi itu. Tapi sudah di-mention bahwa ini adalah terendah. Mas Irfan ini menceritakan satu data-data yang menurut saya itu sangat mengerikan dan memilukan dengan cara yang tenang dan tetap optimis. Mengatakan bahwa bangsa kita punya daya tahan. Daya tahan yang cukup Enggak, tinggi. ini betul saya setuju dengan Pak Irfan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh para pimpinan kita harus banyak tabah dan sabar karena ini kita lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Nanti kita rasakan sama-sama 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Oke, baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita malam hari ini, pemirsa jangan kemana-mana. Dan kalau
misalkan Anda juga menemukan harga-harga barang yang sudah mulai naik dan juga kebingungan seperti apa kondisi untuk pasar di wilayah Anda untuk saat ini, silakan ngobrol sama kita di sini di www.inewstvmobile.com. Kita akan bacakan apapun jadi komentar Anda nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di News Pulse.